Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak ini HP apa? Ya betul, produk Xiaomi yang dikeluarkan pada tahun 2022 dengan nama Redmi Note 12 5G. By the way, HP ini tidak keluar resmi di Indonesia ya. Garansi Inter dan ini saya jual murah saja. Menggunakan chipset Snapdragon 4 Gen 1, kemudian layar AMOLED 120 Hz, dan dibekali RAM sebesar 8 GB dan penyimpanan internal sebesar 256 GB. HP ini saya jual di harga 1,8 juta saja. Di harga segitu kalian sudah bisa mendapatkan HP dengan desain yang menurut saya cukup mewah. Ya meskipun frame berbahan plastik sih, tapi senada dengan warna tutup belakangnya coy. Selain itu HP ini juga tidak terlalu berat, hanya 180 gram saja. Desain kamera belakangnya juga cukup bagus menurut saya, dengan dibekali 3 buah lensa kamera. Dan kabar baiknya HP ini masih mendukung jack audio 3,5 mm dengan ditemani fitur infrared khas Xiaomi untuk remote TV. Sayangnya HP ini hanya memiliki satu speaker ya, yang terletak di bagian bawah. Dan kabar buruknya bezel HP ini terlalu tebal, apalagi di bagian dagunya. Jika dibandingkan dengan HP-HP sekarang yang menggunakan panel layar AMOLED, mereka menggunakan bezel yang sangat tipis terutama di bagian dagu. Tapi mau gimana lagi ya kan, yang penting panel layarnya sudah menggunakan AMOLED cuy. Resolusi layarnya juga sudah Full HD 1080 x 2400 pixel. Dan layarnya juga cukup lebar ya, hampir 7 in, tepatnya 6,67 inch. Selain itu, HP ini juga memiliki sistem proteksi Corning Gorilla Glass 3 dan mempunyai fitur IP53 cuy, yang diklaim bisa tahan debu dan percikan air. Jadi bukan water resistant ya. Menariknya di harga segitu HP ini sudah mempunyai refresh rate sebesar 120 Hz. Tapi tentu saja refresh rate yang tinggi akan mempengaruhi daya tahan baterai. Jadi kalau tidak ada kebutuhan silahkan set di defaultnya saja 60 Hz. Dan hal itu akan membuat baterai HP kalian menjadi lebih irit. Satu hal menarik menurut saya adalah HP ini sudah mendukung kecerahan sampai 1200 nits. Yang artinya meskipun kalian menggunakan HP ini di bawah terik sinar matahari, kalian akan tetap bisa melihat HP dengan sangat jelas. Dan memang benar pengalaman visual saat menggunakan HP dengan tipe layar AMOLED sangat berbeda sekali dibandingkan dengan tipe layar biasa atau IPS. Tipe panel layar AMOLED mampu menghasilkan warna lebih jelas dan juga lebih detail coy. Sayangnya HP ini tidak menyediakan fitur HDR ya. Resolusi video juga mentok di 1080 Full HD. Tapi gak usah khawatir karena hasilnya nggak jauh beda kok. Oke, sekarang kita bicara soal dapur pacu atau performa. HP ini menggunakan chipset Snapdragon 4 Gen 1 dengan dibekali penyimpanan RAM sebesar 8 GB dan penyimpanan internal sebesar 256 GB. Menggunakan HP ini, kalian tidak usah khawatir kehabisan ruang penyimpanan. By the way, setelah saya riset, hanya terpakai 30 GB itu untuk penyimpanan sistem dan aplikasi bawaan. Dan masih menyediakan ruang hingga 225 GB coy. Sekarang kita bicara soal Snapdragon 4 Gen 1. Ini produk Snapdragon terbaru ya, di level paling bawah tentunya. Ya kira-kira setara dengan Snapdragon 685 atau MediaTek Helio G99. Karena skor Antutunya tidak jauh beda. Main game berat di HP ini juga ya masuk aja lah pokoknya. Bisa sih lancar dengan settingan paling rendah tentunya. Ya gimana ya, meskipun ini chipset baru akan tapi ini chipset terendah dari Snapdragon. Harganya pun juga cukup terjangkau. Kalau ingin main dengan grafis tertinggi ya silahkan beli flagship, yang tentunya harganya juga jauh berbeda ya. Tapi jika kalian ingin merasakan pengalaman bermain game baru atau game-game berat yang dimainkan oleh para gamer, HP ini cukup lah, meskipun settingan grafisnya harus diturunkan ya.
Dan bagi kalian yang penasaran, saya akan mencoba memainkan game dengan HP ini menggunakan settingan grafik tertinggi. Dan silahkan lihat perbedaannya. Oh iya, saya review sedikit tentang penggunaan game berat. Jadi setelah beberapa menit memainkan game berat, suhu dari HP ini mulai naik cuy. Bahkan mungkin suhunya saya perkirakan sampai 40 derajat lebih. Dan itu menjadi bukti bahwasanya HP ini sangat tidak saya rekomendasikan sekali untuk bermain game berat. Atau mungkin kalian bisa mencoba menggunakan cooler ya, agar suhunya relatif stabil. Karena jika suhunya naik, kinerjanya juga akan menurun cuy. Dan ini adalah settingan grafis tertinggi bermain game berat. Mantap, nge-lag parah dan hanya mendapatkan 13-15 fps. Berbeda saat kita bermain menggunakan settingan grafis rendah ya, cenderung lancar. Akan tetapi jika kita setting di grafis tertinggi, maka hasilnya seperti ini. Oke, kita sudahi dulu bermain gamenya. Sekarang kita membahas soal kameranya. HP ini dibekali dengan 4 buah lensa kamera, 3 kamera belakang, dan 1 kamera depan. Untuk kamera depan resolusi sebesar 13 megapiksel, sedangkan untuk kamera belakang ada 3 buah lensa. Ada kamera utama sebesar 48 megapiksel, akan tapi defaultnya 12 megapiksel ya. Kemudian ada lensa ultrawide sebesar 8 megapiksel dan juga lensa makro sebesar 2 megapiksel. Dan kalau bicara soal kamera, ya cukup bagus untuk HP di harga segitu. Karena fiturnya cukup lengkap cuy. Ada kamera makro, kemudian ada mode resolusi 48 megapiksel, dan fitur terpenting menurut saya adalah foto malam hari. Tapi sayangnya untuk mode perekaman video hanya bisa merekam sampai Full HD saja, dan itu pun hanya 30 fps. Kemudian tidak ada dukungan HDR ataupun fitur stabilisasi video. Jadi jangan terlalu berharap untuk mode perekaman videonya ya. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, Redmi Note sekarang tidak seperti Redmi Note yang dulu. Dan ini adalah hasil kamera utama mode normal, kemudian mode HDR, dan berikutnya adalah mode AI. Gimana menurut kalian? Ada bedanya nggak? Kemudian ini lensa ultrawide mode normal, dan kemudian mode HDR, dan ini mode AI. Kemudian ini hasil lensa makronya, mode normal, dan ini adalah mode AI-nya. Kemudian kita lanjut ke mode perekaman video. Ini saya set di mode tertingginya ya, 1080 30 fps. Karena mentok cuma 30 fps, maka ya agak gini, agak getar-getar gimana gitu, dan tidak ada ease-nya atau stabilisasi. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian ini menggunakan lensa ultrawide, dan kira-kira hasilnya seperti ini. Gimana coy? Mantap gak? Ya enggak lah, enggak ada stabilizernya. Dan tidak ada fitur HDR-nya juga. Ya kira-kira seperti ini. Coba lari ya. Jadi perekaman menggunakan kamera depan dengan mode tertingginya 1080 30 fps saja. Tidak bisa lebih tinggi dari itu. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Gimana? Coba lari. Coba lari. Kemudian di belakang matahari ya, seperti ini. Masih bisa kelihatan, tapi tidak begitu jelas. Kualitas suaranya juga saya rasa belum begitu baik untuk seri 5G.
Jadi gimana? Oke, dan itu adalah sedikit ulasan dari Xiaomi Redmi Note 12 5G yang saya jual seharga 1,8 juta. Bagi yang berminat, silahkan tinggalkan komentar atau menghubungi nomor saya sertakan di deskripsi. Dan see you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.